Shalom Bapak Ibu semua, saya percaya minggu ini jadi minggu yang luar biasa buat kita semua. Dan kita bisa beribadah sama-sama, semoga keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan yang senantiasa baik. Dan Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Mari kita akan membuka dengan doa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami bersyukur. Di minggu ini kami bisa bertemu kembali Tuhan. Kami bisa bersekutu, kami bisa mengalami jamahan dan hadirat Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu sebentar yang kami akan dengar itu mengubah hidup kami Tuhan. Membawa sesuatu yang membawa terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami semua yang di rumah kami masing-masing. Kau juga mengurapi hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu yang di rumah, mari kita angkat Alkitab kita dan kita akan deklarasi firman Tuhan. Ya, saya akan pimpin. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri dan aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara ya. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Ya, mari Bapak Ibu saya ajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 25. Mari kita akan membaca sama-sama ya ayat ini ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Katakan amin saudara. Firman Tuhan ini berkata demikian. Ini Yesus yang mengatakannya sendiri ya. Dikatakan begini, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan dijelaskan dengan lebih jelas lagi, gak cuma sebuah kerajaan, tetapi dikatakan begini, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, pengertiannya apa? Kalau kita melihat daripada perkataan Yesus ini, maka kita tahu saudara, ada namanya perpecahan. Tapi di balik itu kata perpecahan punya lawan kata yaitu kesatuan saudara. Yaitu atau unity. Itu artinya perbedaan daripada kesatuan dan perpecahan. Tentu sangat berbeda kalau kita melihat ayat ini dikatakan pada waktu kita ada dalam sebuah perpecahan. Maka bisa jadi perpecahan itu menimbulkan sesuatu yang membuat kita lemah. Dan membuat kita gak mudah bertahan dan akhirnya habis saudara. Tetapi sebaliknya, firman ini juga memberikan pengertian bahwa kalau kita bersatu, maka yang terjadi sebaliknya. Kita akan menjadi kuat, tetapi kalau kita berpecah, maka kita akan menjadi lemah Bapak Ibu. Nah saudara, kita akan melihat satu ilustrasi ya untuk menggambarkannya. Slide ini ada, kalau Anda melihat ada gambar sapu lidi. Ya, ini menjadi ilustrasi supaya kita mengerti benar gak sih sebenarnya kalau kita terpecah-pecah, kita jadi lemah. Kalau kita terpecah-pecah, kita gak mudah bertahan. Kita kalau terpecah-pecah, kita mudah sekali untuk dipatahkan. Kira-kira begitu ya. Nah mari kita akan lihat gambar sapu lidi ini menggambarkan saudara, sesuatu yang dikumpulkan. Lidi-lidi itu kan sesuatu yang sangat kecil ya. Saya juga kasih ilustrasi langsung di depan ini ya. Ini sapu lidi yang kumpulan dari begitu banyak lidi-lidi yang sebenarnya lemah sekali. Tetapi waktu disatukan, diikat menjadi sesuatu yang sangat kuat. Sehingga bisa menyapu, bahkan kalau kita mau patahkan sapu lidi ini ya. Waduh berat sekali, susah sekali dipatahkan. Kenapa? Karena disatukan Bapak Ibu. Pada waktu disatukan maka ada kekuatan di situ. Ada ekstra kekuatan yang muncul pada waktu terjadi sebuah persatuan. Tetapi sebaliknya, seandainya sapu lidi ini saya ambil satu persatu gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya coba ambil satu nih. Nah, gak kelihatan mungkin ya. Mohon maaf kalau tidak kelihatan, tapi ini satu sapu lidi yang kecil. Ini diambil dari mana Pak? Dari sapu lidi yang besar ini dipisahkan. Kemudian dipecah-pecah, ada sapu lidi yang lain.
Ada sapu lidi yang lain diambil saudara ya. Dan apa yang terjadi pada waktu ini terpecah-pecah, maka kemudian Anda bisa lihat nih, satu sapu lidi saja nih, kalau terpecah, maka mudah sekali ya. Tadi kan saya susah tuh motonginya, sekarang mudah sekali langsung putus sudah. Nah bahkan mudah sekali untuk dilepaskan, dipatahkan jadi 2, dipatahkan lagi Bapak Ibu ya jadi 3, dipatahkan lagi jadi 4. Waduh, hancur sudah Pak. Iya sudah. Kenapa? Karena terpecah dari satu kesatuan yang besar. Demikian pula kalau kita lihat hidup kita Bapak Ibu ya. Ini menjadi satu ilustrasi dalam hidup kita. Bagaimana sesungguhnya waktu kita bersatu, waktu kita bersama-sama, ada kekuatan yang Tuhan taruh. Katakan amin. Dan ayat ini juga tidak bicara tentang cuman kesatuan dalam sebuah organisasi saja, kesatuan dalam sebuah institusi saja, tapi juga bicara tentang rumah tangga. Jadi ayat ini berlaku untuk rumah tangga juga. Bapak Ibu yang di dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pastikan kita semua dalam kesatuan supaya tetap kuat. Katakan amin. Demikian pula ini bicara tentang sebuah institusi, organisasi atau perusahaan, kalau ada kesatuan di situ maka jadi kuat. Ini juga bicara tentang komunitas, anak-anak Tuhan, keluarga Allah. Jika bersatu semua seperti satu sapu lidi ini maka akan jadi kuat. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu kita mendengar kebenaran ini. Firman Tuhan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota dan rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Oleh sebab itu, mari kita bersatu. Katakan amin, saudara ya. Di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam carousel kita, di dalam manapun kita berkumpul dengan teman-teman kita, komunitas kita. Mari kita bersatu sama-sama. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah hari ini saya akan lanjutkan dengan bagian yang berikutnya. Kalau Anda bertanya, Pak bagaimana Pak? Katanya bersatu itu menjadikan kita kuat. Bagaimana kita membangun sebuah kesatuan? Bagaimana yang namanya sapu lidi ini bisa diikat dengan kuat? Apa Pak ikatannya? Bagaimana ini bisa bersatu? Nah hari ini kita akan belajar ada 3 unsur Bapak Ibu. Bicara tentang kesatuan. Bagaimana kita membangun kesatuan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam rumah Allah, di dalam pelayanan, dalam gereja, dan dimanapun kita berada. Yang pertama, mari kita akan lihat satu persatu ya. Ini unsur daripada kesatuan atau unity saudara. Filipi pasal yang kedua, ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita akan membaca Filipi pasal yang kedua, ayat 3 dan ayat yang keempat saudara. Saya akan bacakan ayat ini. Ini yang pertama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin saudara. Firman Tuhan mengajar kita, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri saudara. Dengan rendah hati. Salah satu unsur dari kesatuan adalah rendah hati saudara. Kalau belajar kerendahan hati, maka saya akan ajak Bapak Ibu untuk belajar dari satu orang tokoh di Alkitab yang hidupnya terbukti rendah hati saudara. Siapa namanya Pak? Namanya kita tahu tentunya seorang bapak orang beriman sebutannya, yaitu Abraham. Saya ajak kita membuka sama-sama ya. Satu kisah dari kehidupan Abraham dalam Kejadian 13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 saudara ya. Kejadian 13 ayat 7 sampai dengan 9 kita akan belajar bagaimana itu rendah hati. Saya akan bacakan ayat ini, ayat 7, 8 dan 9 dari Kejadian 13. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau
dan antara para gembalaku dan ke para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Katakan amin, saudara. Ini kisah yang menarik. Ini tanda satu bukti bagaimana seorang Abraham punya hati yang begitu rendah hati. Bahkan terhadap Lot. Apa Pak? Ciri daripada kerendahan hati. Mari kita lihat dari bagian kisah ini. Yang pertama saudara ya, seorang Abraham dia bisa menghormati seorang yang jauh lebih muda dari dia. Seorang yang sebenarnya levelnya di bawah dia. Tapi seorang Abraham dia bisa menghormati dengan berkata begini, Lot, kita pisahkan diri, kamu yang pilih. Kamu ke kiri atau ke kanan, aku ngikutin saja. Wow. Bagaimana seorang Abraham harusnya sebagai seorang pemimpin yang usianya lebih senior, yang usianya pengalamannya juga nggak sekedar usia, tapi pengalamannya juga jauh lebih besar dan juga punya dampak yang besar dalam kehidupan seorang Lot. Kenapa? Karena Abraham banyak memberikan pertolongan kepada Lot, tapi masih saja seorang Abraham bisa merendahkan dirinya, bisa mengajak diskusi, bisa mengajak komunikasi seorang yang tanda kutip masih kecil gitu ya. Aduh, kamu gak ada apa-apanya. Itulah kerendahan hati. Kita bisa menghormati semua orang di semua level. Katakan amin Bapak Ibu. Pada waktu kita bisa menghormati orang-orang baik itu level yang terendah sekalipun. Kita bisa menyapa mereka, kita bisa mengizinkan mereka berbicara kepada kita. Maka itulah sebuah kerendahan hati. Yang berikutnya kita belajar apa Pak dari kisah ini? Sebuah kerendahan hati. Seorang Abraham dia bisa memberikan kesempatan kepada orang lain saudara. Yang tanda kutip sebenarnya lebih junior mungkin, lebih nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi diberikan kesempatan, artinya diutamakan. Kepentingannya Lot seolah-olah diutamakan daripada kepentingannya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, itu luar biasa Abraham ya. Kepentingannya Lot dikatakan kamu mau kemana? Kamu ke kanan, kamu ikuti saja ke kanan, aku akan ke kiri. Kamu mau ke kiri, aku akan ikutin saja aku ke kanan. Wow, betapa seorang Abraham dia bisa memberikan kesempatan sebuah keputusan kepada orang yang ada di bawahnya. Yang tanda kutip gak ada apa-apanya sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu kisahnya. Berapa kali Lot diselamatkan oleh Abraham. Berapa kali Lot sebenarnya menjadi seorang yang bahkan menjadi besar oleh karena Abraham. Tapi dia bisa merendahkan hatinya. Amin saudara. Yang ketiga, kalau kita belajar dari kisah ini, kita belajar apa Pak? Kita belajar bahwa seorang Abraham itu menunjukkan kerendahan hatinya dengan dia siap berkorban untuk orang lain saudara. Dalam hal ini untuk Lot. Dia siap berkorban, artinya begini, kalau Lot memilih, pastikan memilih yang baik, betul nggak Bapak Ibu ya? Pastikan memilih yang the best, kenapa? Karena dia bisa pilih sendiri. Bahkan yang mengherankan Lot ini tanda kutip mungkin kalau kita sebagai orang tua kita lihat anak model begini kurang ajar juga gitu ya. Suruh pilih dia pilih lagi. Tapi itulah seorang Abraham. Dia bisa untuk berkata begini, enggak apa-apa. Lot, kamu yang dapat lebih baik. Aku yang dapat lebih jelek juga is okay. Maukah kita Bapak Ibu? Kadangkala kita menjadi tanda kutip lebih jelek. Mendapatkannya yang lebih jelek daripada orang lain. Itulah yang namanya mengutamakan orang. Dan kita merendahkan diri kita. Katakan amin. Kita belajar dari kisah ini. Luar biasa. Mengalah kadangkala menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Kita sangat tahu ya. Pada waktu Abraham sudah memberikan segalanya. Menghormati Lot. Memberikan kesempatan, kemudian juga bersedia berkorban, gak apa-apa. Lot, kamu yang dapat yang terbaik, aku dapat yang kecil saja, aku dapat yang mungkin gak terlalu baik. It's okay, aku siap berkorban, tapi justru pada waktu Abraham mengalah, justru dia mendapat anugerah. Katakan amin saudara. Justru pada waktu Abraham berkata, it's okay. Ya saya serahkan kepada Lot, saya rendahkan diri saya. Justru Tuhan membela Abraham. Kenapa? Karena tempat di mana Abraham ada yang tidak dipilih oleh Lot dan tanda kutip adalah tempat yang tidak baik. Justru disitulah Tuhan melepaskan berkat besar
buat Abraham. Katakan amin, saudara. Wow, luar biasa. Ada satu gambar yang saya taruh, saudara ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mengalah itu kadangkala membawa hal yang lebih baik, saudara. Betul nggak gambar ini ya? Coba kalau mobil itu tiba-tiba nggak mau ngalah, kenapa? Karena saya mobil kok, jalan saya ya di jalan itu. Itu jalan saya, itu punya saya. Sesuai dengan role-nya kan. Itu jalan saya kok, saya mesti jalan, saya mesti terobos. Kenapa? Karena itu jalan saya. Kalau mobil itu nekat, saudara, ya dan tidak mau mengalah, apa yang terjadi kira-kira dengan gambar ini? Yang hancur mobilnya, Bapak Ibu. Tapi dia mengalah, dia miring sedikit, ya, ambil jalur pinggir dan dia jalan terus. Kadang-kala mengalah itu memang kadang-kadang seolah-olah, aduh Pak, itu kan jalan saya. Itu kan hak saya. Itu kan punyanya saya mestinya. Itu kan jalurnya saya harusnya. Ya itu kan saya harusnya yang di situ. Tapi satu saat kita harus bergeser sedikit Bapak Ibu. Waktu kita bergeser, mungkin kita merasa nggak nyaman. Aduh, itu kan mestinya punya saya. Kenapa dia di situ? Ya, kenapa dia enak-enak di situ? Kenapa dia hadir di situ? Itu kan hak saya. Tapi disitulah justru mengalah, membawa kita dalam pelindungan Tuhan dan bisa meneruskan perjalanan ke depan. Amin Bapak Ibu. Kalau lihat gambar ini maka kita bisa belajar hal itu. Baik, mari yang kedua saudara, kita akan melihat unsur kedua tentang kesatuan itu apa Pak? Bagaimana kita bisa terus bersatu dan kita menjadi tetap kuat. Yang kedua saudara, mari saya akan bacakan firman Tuhan dalam Amsal pasal 27 ayat 17. Ya, Amsal pasal 27 ayat 17, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, silakan disimak di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya akan ulang sekali lagi ayat ini ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang kedua, bagaimana Pak kita bisa bersatu? Unsur yang kedua, ada kesediaan dalam diri kita untuk dipertajam oleh orang lain. Ini yang kedua saudara. Dipertajam itu apa Pak? Nanti kita akan belajar arti dipertajam. Tapi ada satu kesediaan sesuai firman Tuhan ini, bahwa kita ini harus bersedia kalau mau dipertajam tapi melalui orang lain. Makanya firman Tuhan berkata, orang menajamkan sesamanya saudara. Itulah yang namanya kita ini dipertajam menjadi semakin baik saudara. Pak, tujuannya kenapa Tuhan pertajam? Ya, kalau dipertajam itu artinya hidup kita ini dibawa Tuhan untuk naik level lebih baik Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Kan kalau namanya pisau gitu ya, kalau nggak terlalu tajam nggak bisa dipakai dengan maksimal. Tapi waktu dipertajam, diasah sampai tajam, maka pisau itu akan jadi sangat maksimal dan menjadi berkualitas. Sebuah ketajaman bisa tentang kualitas hidup kita. Katakan amin saudara. Oleh sebab itu kita akan belajar hari ini, Pak, bagaimana seseorang dipertajam. Gimana Tuhan mempertajam kita, gimana Tuhan membawa kita kepada satu level yang lebih baik. Kata dipertajam itu gambaran apa sih? Yang pertama artinya ya Bapak Ibu ya, seorang yang dipertajam dengan orang lain, maka itulah satu proses untuk menghilangkan karakter, sikap hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini masih banyak kekurangan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Di rumah kita menyadari kita ini bukan orang yang sempurna. Masih ada sajalah kekurangan kita. Masih ada ajalah hal yang kadang-kala kita nggak sengaja pun kita buat salah gitu loh. Jadi kita ini memang orang-orang yang bisa jatuh, kadang-kala terpeleset. Kadang-kala kita juga baru sadar, oh iya kita punya kelemahan ini. Kadang-kala ada blind spot dalam diri kita. Ternyata kita punya sikap yang jelek yang kita nggak sadari juga gitu kan. Baru orang lain sadari lewat pernyataannya kepada kita. Jadi ada banyak hal yang kurang dalam hidup kita. Dan cara Tuhan untuk memproses itu adalah dengan mempertajam kita. Digesek-gesek saudara. Ya kalau orang dipertajam itu kan diasah digesek, betul nggak Bapak Ibu ya? Digesek-gesek terus gitu kan. Waduh Pak, kalau digesek apa yang dirasakan? Panas.
Kalau digesek apa yang dirasakan? Tidak nyaman. Kalau digesek apa yang dirasakan? Wah, bisa marah Pak saya sama orang itu. Waktu Anda dipertajam maka itu tandanya ada sesuatu yang sedang Tuhan proses dalam hidup kita. Supaya kita menjadi pribadi, sikap hidup kita bisa tanggalkan yang jelek. Kita bisa rubah karakter kita lewat apa? Dipertajam. Dipertajam itu menghilangkan bagian-bagian yang tidak baik Bapak Ibu. Yang kedua, tujuan daripada dipertajam gitu ya. Tujuannya apa Pak? Melatih kesabaran dan penguasaan diri kita. Kenapa? Waktu dipertajam, maka digesek-gesek gitu kan lama ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngasah pisau gitu kan lama gitu kan, nunggu saksek. Kok gak selesai, gak tajam-tajam. Itu mengajar apa? Itu mengajar kesabaran kita. Mengajar apa lagi Pak? Mengajar juga penguasaan diri kita. Ya kan digesek. Aduh gak enak. Dan yang berikutnya, apa tujuan Pak dari dipertajam? Kita akan menjadi pribadi yang semakin maksimal dalam setiap potensi karunia kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa Pak? Karena kita punya yang namanya potensi, kita punya karunia dalam hidup kita, tapi di sisi lain semuanya itu akan bisa berfungsi maksimal kalau kita juga punya karakter yang baik. Katakan amin Saudara. Oleh sebab itu cara dipertajam seperti ini tujuannya untuk apa? Supaya kita ini yang punya karunia talenta yang bagus, plus ditambah tadi sudah dibentuk ya, sikap hidupnya, karakternya menjadi semakin bagus, sehingga karakternya juga bagus, dan dua-duanya berjalan dengan baik, maka kita menjadi berkat, blessing maksimal buat banyak orang. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itulah kenapa Tuhan memproses kita dengan mempertajam kita. Dan ayat ini jelas sekali, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Perhatikan kata itu ya, ada unsur yang sama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya atau orang juga. Jadi yang mempertajam hidup kita adalah orang di sekeliling kita. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani daripada kata sesama yang tertulis di sana adalah kata rea. Rea itu artinya apa sih Pak? Rea itu adalah orang yang punya relasi yang dekat, Saudara. Jadi ini bukan orang yang dari nun jauh sana, bukan. Ya ini bukan orang dari ujung dunia sana, bukan. Yang dipakai Tuhan mempertajam hidup kita adalah orang yang dekat relasinya dengan kita. Yang namanya rea itu bicara tentang orang yang punya hubungan, ya, punya relationship yang dekat. Oleh sebab itu siapa Pak yang mempertajam kita? Pertanyaannya, orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi seorang suami, kalau Anda suami, maka Anda berkata begini, Pak, ternyata istri saya itu Pak ya. Itu kalau dia berbuat sesuatu, kalau dia ngomong sesuatu itu, aduh bah itu menggores. Nah, itu adalah orang yang Tuhan tempatkan mempertajam hidup kita sebagai seorang suami. Yang di rumah suami-suami katakan amin. Kalau seorang istri, mungkin Anda berkata begini, Pak, saya ini korban dari suami. Kenapa? Karena saya nggak suka suami saya begini saya. Aduh, tingkah langkahnya udah makin saya nggak suka, saya sebel. Nah, kalau seorang istri, Anda mesti tahu ibu-ibu bahwa seorang suami yang ada di samping ibu-ibu semua adalah partner untuk mempertajam kita ternyata. Sehingga harusnya kita di situ belajar makin sabar gitu ya. Belajar menguasai diri kita. Aduh gimana saya mau marah nggak supaya nggak marah gitu ya. Saya mau ngomong nih, mau meluap perkataan-perkataan sebel saya. Tertahan, Anda menguasai diri gitu ya. Itu yang namanya dipertajam Bapak Ibu. Kalau di dalam gereja siapa Pak orang-orang yang mempertajam kita ya? Kenapa? Karena kita semua ada banyak di gereja gitu kan. Kadang-kala adalah orang-orang yang terdekat dengan kita yang kita kenal. Di mana? Di Kersel. Di tempat di mana Anda punya komunitas rohani Anda. Seringkali di situ Anda berkata begini, saya dulu ikut Kersel itu ya.
Saya ikut komsel itu saya pikir saya akan punya teman-teman banyak. Awalnya sih indah Pak, waduh awalnya luar biasa. Kita ketawa semua, kita menikmati, kita membangun hubungan. Setahun kemudian Pak, kok itu orang nyebelin sekali ya Pak. Aduh Pak, tuh orang itu tingkah lakunya, perkataannya sama saya, aduh amit-amit Pak. Nah, orang yang terdekat itulah yang dipakai Tuhan mempertajam kita. Yang percaya katakan amin saudara. Oleh sebab itu seringkali kita mendapati kok pengalaman-pengalaman itu yang menyakitkan kok justru orang-orang dekat dengan kita ya Pak. Yang menyakitkan kenapa orang-orang yang justru sekeliling kita. Ada anak yang mungkin berkata yang menyakitkan terbesar dalam hidup saya adalah papa saya sendiri. Oh ada yang seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah ketemu juga anak seperti itu ya. Yang sampai satu saat dia pergi ke gereja nih ibadah. Waktu itu masih pelayanan anak muda gitu kan. Itu sampai anak itu gak mau pulang di gereja Bapak Ibu. Sehingga kita bingung para pengurusnya kan, waduh mau diapain gak mau pulang. Kita tanya, kita mau anterin kita ini. Ternyata dia bilang gini, kalau saya pulang Pak kak saya dipukulin sama papa saya. Kenapa? Karena saya sudah tahu saya sudah melanggar aturan papa saya. Waduh saudara, dia mengalami aniaya. Tapi disitulah saya percaya begitu banyak kadang-kadang proses itu terjadi justru orang-orang di sekeliling kita. Perlakuan seorang kepada kita ini yang terdekat inilah yang Tuhan sediakan memproses kita. Saya percaya segala sesuatu di dunia ini sekalipun yang buruk kita alami, ada pelajaran yang indah yang berharga untuk hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sekalipun ada perlakuan yang tidak baik yang kita alami dari orang lain, bahkan orang yang terdekat dengan kita sekalipun, itu punya satu tujuan yang baik. Melatih kita, mempertajam kita, menjadikan kita pribadi yang semakin maksimal dalam Kristus. Yang percaya katakan amin saudara. Oleh sebab itu kalau hari-hari ini hatimu sedang gundah gulana mungkin gitu ya, sedang ada sesuatu dengan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Ayo kita belajar saudara, sediakan diri kita. Jangan kita lari dari komunitas itu. Jangan kita juga tinggalkan keluarga itu. Kalau itu memang menyakitkan hidup Anda. Ya, kadang-kala ada orang sampai satu titik, Pak saya nggak mau lagi kembali ke keluarga saya, ke suami saya, istri saya karena begini. Ada orang-orang seperti itu yang saya juga mendapatinya. Tapi hari ini Bapak Ibu, biarlah firman ini berbicara. Sesungguhnya tidak ada rancangan Tuhan yang jelek. Katakan amin. Tuhan selalu punya rancangan yang indah. Amin saudara. Termasuk pada waktu kita dianiaya. Termasuk pada waktu kita menghadapi situasi diperlakukan yang tidak adil. Yusuf menjadi salah satu contoh. Saya angkat kembali satu kisah namanya seorang bernama Yusuf. Kita sangat tahu itu ya. Yusuf pada waktu itu lahir di sebuah keluarga yang tanda kutip sudah indah tuh keluarganya. Kenapa? Aduh, keluarga yang punya perjanjian dengan Tuhan gitu kan. Keluarga yang diberkati gitu kan. Wow, dia bahkan mendapati perlakuan orang tuanya indah. Kenapa? Karena diberikan jubah maha indah di situ yang sangat mahal. Waduh, Yusuf sukacita. Tapi dengar Bapak Ibu, ada satu kali dalam hidupnya Yusuf harus dipertajam. Kenapa Pak mesti dipertajam? Karena dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia harus dimaksimalkan hidupnya. Dia harus dibawa Tuhan untuk satu level dalam kehidupannya. Enggak cuma potensinya yang Tuhan tingkatkan, tapi juga karakternya Tuhan bawa semakin hari semakin indah. Caranya bagaimana Pak? Caranya adalah dipertajam oleh sesamanya. Siapa yang paling dekat dengan Yusuf? Zaman itu mungkin tidak ada media sosial gitu ya. Jadi gak punya teman yang lebih banyak lagi gitu kan. Gak punya follower yang banyak. Cuman siapa Pak yang dekat dengan Yusuf? Ya kakak-kakaknya di rumah semua itu. Isinya mereka di rumah, selalu di rumah bersama-sama kakaknya. Dan disitulah Tuhan mulai menggesek Yusuf saudara ya. Dengan perlakuan kakaknya yang mulai gak ramah dengan dia, perlakuan-perlakuan yang semakin menyakitkan dia, bahkan membawa Yusuf keluar dari rumah itu, dibuang di sumur, diambil jubah maha indah. Aduh, menyakitkan. Tapi itulah mempertajam. Amin Bapak Ibu ya. Kemudian Yusuf jadi budak
Sudah jadi budak pun apakah sudah selesai? Enggak. Naik levelnya. Waduh, dia semakin hari semakin tinggi levelnya sampai satu titik menjadi asistennya pribadi daripada Panglima Potifar, kira-kira gitu ya. Wow, punya posisi yang luar biasa Pak, sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Belum selesai. Dia harus dipertajam lagi karakternya, dipertajam lagi dirinya. Buah-buah dalam hidupnya harus semakin keluar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba difitnah Bapak Ibu. Siapa yang memfitnah Yusuf? Bukan orang yang jauh nun jauh di sana. Tapi Alkitab menulis yang memfitnah Yusuf adalah orang yang sangat dekat, yaitu tempat dia bekerja sendiri, yaitu bosnya sendiri. Dia difitnah oleh Tante Potifar dan masuk ke penjara, saudara. Karena perlakuan daripada ibu Potifar ini, nyonya Potifar. Kemudian Yusuf harus masuk penjara. Dia bilang begini, mungkin di hatinya, aduh Tuhan, aku ini kakek nggak salah Tuhan gitu ya. Kenapa aku tiba-tiba harus masuk penjara gara-gara orang yang terdekat ini, yaitu Tuan Potifar dan Nyonya Potifar. Orang terdekat. Seringkali Tuhan izinkan mempertajam hidup kita, saudara. Menyakitkan kadangkala. Tetapi itu membawa kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya percaya biarlah kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Untuk ayo kita mau dipertajam dengan teman-teman kita. Dengan orang-orang sekeliling kita. Yang berikutnya, yang ketiga Bapak Ibu ya. Mari saya akan membaca satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24. Ya, Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua, ini yang ketiga. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini ada satu firman Tuhan yang berkata begini, jika engkau mempersembahkan persembahan gitu ya di atas mezbah, dan engkau teringat sesuatu, akan ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi ingat ada sesuatu masalah nih, kayaknya pernah konflik sama dia nih, pernah ribut sama dia, pernah ada sesuatu nih friksi sama dia. Kemudian Tuhan berkata apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Perhatikan kata-kata itu Bapak Ibu ya. Tinggalkan persembahanmu di mezbah itu. Jadi Tuhan itu kan senang. Ada orang yang memberikan persembahan di mezbahnya. Amin saudara. Tapi Tuhan tuh berkata begini, tinggalin dulu. Tinggalin aja dulu, kenapa? Kamu mesti berdamai dulu dengan saudaramu itu. Anda bayangkan, ini kan gambaran dari seorang yang sedang enjoy, menikmati satu persekutuan kira-kira dengan Tuhan, pengen memberikan persembahan kepada Tuhan, ingin mempersembahkan sesuatu di mezbahnya Tuhan. Tapi ternyata masih ada problem dengan orang lain. Masih ada masalah dengan orang lain dan Tuhan berkata, berdamailah dulu dengan orang itu. Yang ketiga saudara, unsur daripada unity adalah rekonsiliasi atau berdamai kembali. Kenapa saya menggunakan kata rekonsiliasi? Karena di beberapa terjemahan bahasa Inggris dari Matius 5 ini, ayat yang ke-23-24 tadi, berkata kata berdamailah dahulu itu disebut dengan kata reconcile. Reconcile itu artinya apa Pak? Rekonsiliasi, berdamai kembali. Nah Bapak Ibu, ini yang ketiga. Untuk kita bisa unity, maka kita harus siap berdamai kembali. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Memang dalam hidup ini kan tidak pernah lepas dari konflik ya Bapak Ibu ya. Kita ini pribadi yang unik masing-masing. Karena keunikan kita lah, makanya itu menjadi satu sumber kadangkala menjadi ketidakcocokan gitu ya. Terjadi friksi, terjadi gesekan, terjadi sesuatu yang
kok cara pikir dia beda sama saya ya, kok langkah dia beda sama saya, kok dia maunya begini, saya maunya begini. Jadi ada banyak perbedaan-perbedaan dalam hidup kita dengan semua orang sekeliling kita. Dan itu menjadi potensi terjadinya konflik friksi dalam hidup kita dengan orang lain. Tanpa kita pernah berkata, Tuhan aku tidak mau konflik. Tapi kenyataannya selama kita hidup di dunia ini maka dan bertemu orang ya, dan berhubungan dengan orang dan berelasi dengan orang, ya pasti satu titik kita akan diizinkan mengalami konflik ini Bapak Ibu. Nah kalau sudah konflik terjadi, maka apa yang terjadi? Ingat ayat ini Bapak Ibu ya, Matius 5 ayat 23-24. Hei kalau kamu lagi mempersembahkan persembahan, oh saya percaya waktu orang ini mempersembahkan persembahan, Tuhan ada di situ, amin Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, stop ya. Jangan terusin dulu. Kamu mending berdamai dulu. Artinya buat Tuhan itu sebuah perdamaian di hati kita dengan orang lain. Itu sangat penting. Katakan amin. Sesuatu yang berdamai, membereskan apa yang selama ini menjadi friksi. Dan bukan untuk dilupakan, bukan untuk berkata begini, ya sudahlah anggap saja gak ada masalah. Ya sering orang berkata begitu ya, anggap aja gak ada masalah, sudah biarin aja dah. Waktu Anda membiarkan dan berkata, sudah saya gak ada masalah Tuhan, udahlah saya sudah lupakan. Tapi selama itu masih ada di hati ini belum dibereskan dengan sebuah perdamaian, maka Tuhan akan meminta kita, ayo berdamai dulu dengan orang itu. Saudara, kesatuan, unity, harus ada rekonsiliasi. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan melihat, Pak, kalau rekonsiliasi itu artinya apa? Nah ini, rekonsiliasi sama dengan mengampuni. Rekonsiliasi itu sama dengan apa Pak? Sama dengan mengampuni Bapak Ibu. Jadi kalau orang mengadakan satu perdamaian dengan orang lain, itu berarti dalam dirinya dia siap mengampuni orang itu. Nah kalau bicara tentang pengampunan, maka kita harus mengerti. Ada ayat-ayat yang berbicara dengan sangat jelas tentang sebuah pengampunan dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, ya kamu mengampuni. Petrus bertanya sama Tuhan Yesus kan satu kali kan. Berapa kali aku mengampuni ya Tuhan? Apakah sampai 7 kali kepada orang itu? Kan Petrus tanya begitu ya ayatnya ya. Apakah sampai 7 kali Tuhan? Dan Tuhan berkata begini, enggak Petrus 70 kali 7. Dalam hati Petrus begini, sudah 7 kali aja sudah banyak Tuhan itu kan. Itu satu orang itu sudah bikin masalah Tuhan. Itu sudah bolak-balik salahnya di situ terus. Tapi Tuhan berkata, enggak Petrus kurang 7 kali. 7 kali 70 kali 7 kata Tuhan. Anda bayangkan betapa banyaknya. Kadangkala memang harus kita mengampuni betapa berkali-kali saudara. Dan itulah sebuah fakta dalam hidup kita. Apa Pak arti mengampuni? Pada bagian terakhir ini saya ingin kita belajar sama-sama tentang mengampuni. Prinsip sederhana ada 3. Yang pertama, mengampuni bukan sekedar perkataan. Tapi mengampuni adalah sikap hati dan tindakan. Yang percaya katakan amin. Mengampuni bukan sekedar kata-kata, oh aku sudah ngampuni, aku ampuni, sudah. Aku maafin. Maafinya sambil ya angkat ini pinggang. Aku maafin kamu. Apakah begitu memaafkan? Enggak juga. Dari kata-kata kita belum tentu menggambarkan sepenuhnya apa di hati kita. Mengampuni itu dimulai dari hati kita Bapak Ibu. Dimulai dari hatimu ampuni dan kemudian enggak cuman mengampuni di hati ini kita bereskan. Sehingga waktu ketemu dengan orang itu kita berkata Tuhan aku mengampuni orang itu. Dan waktu Anda ketemu dengan orang itu sudah tidak ada beban di sini. Tidak ada sesuatu yang menekan kita. Tidak ada sesuatu yang rasanya membawa kita kepada satu titik. Saudara itu mengampuni. Hari ini saudara belajarlah. Ada begitu banyak konflik yang mungkin belum selesai sampai hari ini. Kalau itu terjadi, baik itu di rumah tangga mungkin. Ada perang dingin yang mungkin Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini. Suami dengan istri mungkin terlihat baik-baik saja di rumah gitu kan.
Karena pandemi juga nggak kemana-mana. Tapi ada sesuatu perang dingin yang sedang terjadi. Orang tua dengan anak-anak ada perang dingin yang sedang terjadi. Tidak bisa mengalami satu hubungan yang baik. Kenapa? Ada sesuatu di masing-masing di hati ini. Sang anak terluka dengan orang tua. Orang tuanya pun terluka dengan anaknya. Jangan disangka Bapak Ibu ya, kalau orang tua kemudian nggak bisa terluka dengan anaknya. Ada juga orang tua yang terluka dengan anaknya. Nah pada waktu itu terjadi. Ayo bangun kembali unity. Katakan amin. Gimana Pak kami bisa menjadi satu keluarga unity kembali? Ayo berdamai. Temui, komunikasi, dan bereskan. Dan itu mulai dari mana? Dari hati. Dan tindakan. Tindakan itu artinya apa Pak? Tindakan itu adalah tindakan untuk mendatangi orang itu, berbicara dengan orang itu, kemudian meminta ampun, meminta maaf, dan membereskan sama-sama dan berdoa sama-sama. Itulah yang namanya pengampunan. Enggak cuman dari perkataan, tapi dari sikap hati dan dari tindakan kita. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara, Yesus mengajarkan begini kan, kasihlah musuhmu. Wow, Tuhan sampai berkata begitu, iya. Anda bayangkan mengasihi musuh itu salah satunya langkah pertama, cuma satu, mengampuni dulu. Amin saudara. Kalau sudah mengampuni, baru kita bisa melakukan tindakan kasihnya. Kalau kita nggak bisa mengampuni, ya nggak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo, kalau Anda merasa sesuatu hari ini, kalau mendengar firman Tuhan hari ini dan berkata, iya saya ada sesuatu dengan orang ini Pak. Dengan suami saya, istri saya, anak-anak saya, atau mama papa saya, atau dengan pemimpin saya, atau dengan bawahan saya, atau dengan partner bisnis saya. Mari kita berdamai, katakan amin. Yang berikutnya saudara, prinsip mengampuni. Mengampuni bukan bicara tentang masa lalu lagi. Pengampunan bukan masa lalu. Kenapa? Waktu Anda mengampuni, maka masa lalu tidak akan berubah Bapak Ibu. Tetap akan menjadi sebuah histori dalam hidup kita. Ya, sudah pernah terjadi kejadiannya dan tidak bisa mengubah hidup kita secara langsung. Kenapa? Di masa lalu karena sudah lewat. Tetapi pengampunan itu berbicara tentang masa depan. Artinya kita ini menyiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan kita. Katakan amin. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pengampunan ya memang gak bisa mengubah, Anda gak bisa tuntut. Kalau aku mengampuni dia aku mesti berubah dong. Ya belum tentu Bapak Ibu. Masa lalu Anda gak bisa berubah. Tapi masa depan Anda bisa berubah jadi lebih baik. Pengampunan juga bicara tentang melepaskan beban dalam hidup kita. Artinya waktu kita mengampuni, sebenarnya ada sesuatu yang sedang lepas dalam hidup kita. Bapak Ibu sadar gak sadar ya, kalau kita ini sedang terluka, kita sedang ada sesuatu dengan orang, kita punya dendam dengan orang, kita punya rasa gak senang dengan orang, kita marah dengan orang, itu semua tertumpuk di hati kita. Dan selama tidak pernah dibereskan, tidak pernah berdamai dan mengampuni orang itu, maka itu akan selalu ada loh di hati kita. Ya kan waktu ketemu orang itu kan jadi beban buat kita. Kita merasa gak enak ketemu dia gitu kan. Aduh gak suka deh ketemu dia. Kalau bisa jangan ketemu dia, itu sudah jadi beban loh. Gak pengen ketemu itu sudah jadi beban. Aduh nanti kalau ketemu dia ngomongnya apa, sudah jadi beban, betul gak? Waduh kalau ketemu dia, aduh lebih baik aku gak mau lihat. Kenapa? Karena nek lihatnya. Nah itu jadi beban, betul gak Bapak Ibu? Rasa nek itu kan beban. Kenapa? Karena belum diselesaikan. Sehingga mau tidak mau itu menjadi sebuah penjara dalam hidup kita. Ini adalah satu quote yang saya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Bagaimana kalau seseorang itu mengampuni, sebenarnya dia sedang lepas dari sebuah penjara. Membuka pintu untuk sebuah penjara dalam dirinya sehingga dia keluar dari penjara itu. Dan dia sadar. Waktu dia mengampuni seringkali orang sadar, iya saya ternyata adalah orang yang terpenjara selama ini. Saudara, biarlah kita belajar hari ini. Kalau mau unity, yang ketiga harus berdamai. Kalau keluarga Anda mau unity, ayo berdamai. Gak ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, katakan amin. Masa lalu memang gak bisa diperbaiki, tapi masa sekarang dan masa depan kita bisa terperbaiki. Yang percaya katakan amin. Saya percaya
Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita. Saya nggak tahu apapun yang terjadi hari-hari ini. Tapi mari, kalau sampai terjadi perpecahan di keluarga, dalam komunitas, dalam apapun dalam hidup kita. Ingat, ayo kita bersatu kembali. Ayo kita ikat kembali. Kalaupun sempat terpecah-pecah, kita bisa satukan kembali Bapak Ibu. Kita bisa ikat kembali. Tidak ada sesuatu yang sudah terpecah, tidak bisa disatukan. Semua bisa disatukan kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan datang sama Tuhan. Mari kita katakan, Kau terlebih besar. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau terlebih besar. Ora bakatakan nama-nama Yeshua mataku. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang berkata, iya Pak, saya sedang mengalami keterpecahan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam usaha, pekerjaan Anda, atau dalam keluarga besar Anda. Mari datang sama Tuhan. Biar izinkan Tuhan menjamah kita. 3 unsur untuk unity. Yang pertama adalah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang kedua, bersyukurlah dan bersedialah untuk dipertajam orang lain. Yang ketiga, kalau sudah terjadi konflik masalah di hatimu, rekonsiliasi, berdamailah dengan Tuhan. Bapak terima kasih, biarlah kami semua ingin menjadi pelaku firman-Mu. Satukan Tuhan, semua kalau ada keluarga yang terpecah satukan kembali. Kalau ada hubungan-hubungan yang terpecah satukan kembali Tuhan. Kalau ada dalam sebuah komunitas rohani ada suatu perpecahan satukan kembali Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus biar kuasa-Mu yang turun. Engkau yang menjamah Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Tuhan kami ingin masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Biarlah ini menjadi perjamuan yang indah. Kami mengenang akan kasih-Mu Tuhan. Akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang mati buat kami. Engkau yang membuat kami menjadi satu dengan Engkau. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora bakata karabaya shantarala mataka.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Perjamuan ini menjadi satu peringatan yang indah akan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, kasih Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih kita ada sebagaimana ada karena kasih anugerah dan kasih Kristus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita akan terima doa berkat. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa tercurah dalam hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang begitu manis ada dalam hatimu senantiasa. Dan juga pengurapan kuasa Roh Kudus memenuhimu, mengurapimu, menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang sudah percaya diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6,
tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.